Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua para murid-murid bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 86 sesuai silabus. Kita akan pelajari ayat 86. Karena materi ada baca Al-Quran, ini akan saya baca dulu ayatnya sebagai pengingat kita baca agar kita bisa mengamati ke tajwidnya sehingga kita ya belajar tafsir, ya belajar Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ini ada beberapa bacaan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bacaan ghulf. Ghulf ini ada fa disukun, kemudian lam juga disukun. Dan ini waqaf. Qulubuna ghulf. Cara bacanya, lam jangan sampai kita baca pepet, istilah Jawa. Pepet itu membaca le yang berkepanjangan. Jadi tidak boleh membaca ghulf, tidak boleh. Hanya sekedar lam sukun yang kemudian kita sambung dengan fa sukun. Caranya tidak lebih dari satu ketukan membaca lam sukun ini. Cepat. Ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf. Tidak boleh wa qalu qulubuna ghulf, tidak boleh. Ini agar dicermati. Kemudian di awal ayat walaqad atayna. Ini saya ingatkan ada bacaan qalqalah yaitu pantulan pada dal. Ini harus benar-benar kita lepas walaqad atayna. Ya, sementara dua itu karena waktunya sangat terbatas, hanya kurang lebih 20 sampai 25 menit, kita akan masuk pada materi tafsir. Walaqad atayna, lan yekti teman-teman wus paring ingsun Musa alkitaba ing kitab, at-taurata tegese ing at-taurah. Wa qaffayna lan nebureni ingsun Allah min ba'dihi saking sabadane Musa tak tebureni birusuli kelawan pira-pira utusan. Ai atsba'na tegese ngetut bureni ingsun hum ing rusul rasulan ing suwiji utusan fi athari rasulin ing dalem sak mburine suwiji rasul. Ini saya jelaskan dulu. Ayat ini adalah menjelaskan tentang Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa berupa kitab At-Taurah.
Kemudian Allah memberikan susulan-susulan utusan setelah Nabi Musa, yang masing-masing utusan itu diberi wahyu masing-masing. Jadi ini kalau kita pahami, setelah Nabi Musa itu kan yang muncul Nabi Isa. Setelah Nabi Musa itu yang muncul Nabi Isa. Setelah Nabi Musa sampai ke Nabi Isa, yang ada mengatakan 70.000 Nabi dan Rasul, itu pedomannya adalah At-Taurah. Dan semuanya wahyu dari Allah. Artinya apa? Tidak setelah Nabi Musa itu mengikuti Nabi Musa, itu bukan. Mengikuti Tauratnya Nabi Musa itu bukan. Tidak taklid pada Nabi Musa, tapi masing-masing Nabi dan Rasul itu diberi wahyu Allah masing-masing. Nah, ini yang dimaksud waqafaina min ba'dihi birusul. Jadi setelah Nabi Musa itu Allah mengutus Rasul sampai jumlahnya 70.000. Nah, wa ataina Isa bin Maryam, wa ataina lan paring sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalere ibu Maryam, tak paringi al bayyinati ing pira-pira mukjizat. Al mukjizati tegese pira-pira mukjizat. Contone mukjizat ka ihyail mauta, kaya nguripna wong mati. Wa ibra'il akmahi, lan marasna wong wuta permanen, sejak lahir sudah buta bisa disembuhkan dengan mukjizatnya Nabi Isa. Wal abrasi, lan marasna wong lara belang. Belang temriki sing dimaksud penyakit kulit sing saged mengarah pada kerusakan kulit sampai ke tulang. Mboten belang kados panu mboten. Lah, ini yang kita pahami, setelah Nabi Musa Allah mengutus Nabi Isa. Ini yang diungkap. Padahal antara Nabi Musa dan Nabi Isa tadi ada 70.000 Nabi dan Rasul yang masing-masing diberi wahyu. Nabi Musa diberikan Allah At-Taurah, Nabi Isa diberikan Allah mukjizat. Nah, sebenarnya selain mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, orang sakit belang, menghidupkan orang mati, itu Allah juga memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Makanya Nabi Isa ini disebut, diungkap, karena beda dengan utusan Allah yang sebelum Nabi Isa, setelah Nabi Musa. Apa perbedaannya Nabi Isa dengan sebelumnya? Nabi Isa termasuk yang dikatakan orang-orang Yahudi Nabi yang dibunuh, tapi kenyataannya tidak. Nabi Isa tidak dibunuh orang Yahudi, tapi dirafa oleh Allah, diangkat ke atas di langit. Nabi Musa yang mengalami pergantian, bahwa sebelum Rasul dan Nabi sebelum Nabi Isa kitabnya Taurat, wahyu dari Allah. Nabi Isa Al-Injil, mengalami pergantian. Kemudian Nabi Isa bin Maryam, bin itu rata-rata pada bapak, Muhammad bin Abdillah, bapak. Ini ada Isa bin Maryam, binnya ke ibunya, bukan ke bapaknya, karena Nabi Isa tidak punya bapak. Nah, ini yang menarik, ada orang perempuan bisa mengandung tidak tersentuh oleh laki-laki. Tuh, Ibu Maryam. Wa ayyadna lan nguwatake ingsun hu ing Isa bin Maryam, waina tegese nguwatake ingsun hu ing Isa bin Maryam biruhil qudusi, kelawan Ruhul Kudus.
Lafal ruhul qudus min idhafatil mausufi iku termasuk idhafai mausuf ila sifati maring sifat. Ayir ruhi tegese ruh al muqaddasati kang den sucikake. Jibrila rupane malaikat Jibril. Kenapa disebut al muqaddasah yang disucikan? Li taharatihi karana sucine Jibril. Yasiru lumaku sapa Jibril ma'ahu sartane Isa haitsu sara ing dalem sekirane lumaku sapa Nabi Isa. Ini kita mengenal Ruhul Qudus. Allah memperkuat Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kenapa disebut roh? Nah, kita pahami dulu. Roh itu kalau dirangkai dengan jasad, nisbat kita punya jasad, punya roh. Jismun nuraniyun yuhyil jasad. Jadi jisim yang berupa cahaya yang bisa memberi kehidupan pada jasad. Tapi ini ketika dirangkai dengan malaikat Jibril, kenapa malaikat Jibril disebut roh? Nah, bedanya apa? Ruhe manusia kalau ruhe dengan malaikat Jibril yang disebut roh. Kalau malaikat Jibril itu jismun roh yang dimaksud di malaikat Jibril itu jismun nuraniyun bihi hayat tal qulub. Jadi ada jisim yang berupa cahaya yang bisa menghidupkan hati. Ini pengertian roh itu seperti itu. Artinya apa? Sama-sama menghidupkan, memberi motivasi kehidupan. Sama ketika ada orang menyukai tokohnya misalnya. Nah, itu disebut-sebut antaruhi. Engkau adalah kehidupanku, engkau adalah kehidupanku. Kenapa? Karena tokoh yang diidolakan ini dianggap bisa memberikan motivasi, menghidupkan, menjadi semangat dalam hidupnya. Itu disebut antaruhi. Nah ini, lah malaikat Jibril ini yuhyil menghidupkan hati, sehingga malaikat Jibril disebut roh. Disebut al-Qudus ay al-Muqaddasah yang disucikan karena malaikat Jibril tidak punya kotoran dosa, tidak punya kejelekan, tidak punya reget-reget, tidak punya, maka disebut al-Muqaddasah. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa itu dikuatkan, disertai dengan oleh malaikat Jibril yang disebut Ruhul Qudus. Nanti tanya jawabnya 5 menit ya. Ini tak tuntaskan ke sampai ayat. Lah, falam tastaqimu mongko ora padha jejeg sapa kaum. Ora padha istiqomah. Ini maksudnya apa? Tujuan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam yang berupa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang sakit kulit. Ini agar kaum Yahudi itu bisa tunduk pada Nabi Isa karena sumiyal mukjizat li'ijazi. Mukjizat itu disebut mukjizat karena bisa melemahkan. Satu contoh, kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran? Ini karena saat itu orang-orang itu takjub dengan orang-orang yang pinter sastra. Jadi masyarakat Arab saat itu heran ketika ada orang itu pandai bersastra. Sehingga ketika ada orang ahli sastra itu sudah takluk itu orang Arab. Pokoknya anggere wong sastrane pinter wis mantuk-mantuk. Nah, kemudian Allah karena takluknya orang Arab saat itu ketika melihat ahli sastra, maka Allah menaklukkan orang Arab dengan bentuk sastra, yaitu sastra Al-Quran. Maka Nabi Muhammad diberi Al-Quran oleh Allah, dan ternyata sastra yang ada di dalam Al-Quran ini melebihi sastra-sastranya ahli sastra orang Arab saat itu. Maka dengan mudah
orang Arab itu berbondong-bondong takluk pada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu diberi mukjizat Allah berupa sastra yang berupa dawuh Allah Al-Quran itu. Nah, karena Al-Quran bisa melemahkan masyarakat Arab saat itu dengan sastranya, maka Al-Quran disebut mukjizat. Lah, Nabi Isa diberi mukjizat Allah seperti itu harapannya biar kaum Nabi Isa itu bisa tunduk. Tapi kenyataannya falam tastaqimu, masih belum tunduk pada Nabi Isa. Ya, sementara itu karena waktunya tinggal 4 menit nih. Silakan tanya jawab. Terima kasih. Ya, kita sudah belajar tafsir walaupun hanya sedikit. Nah, ini masih ada waktu sekitar 4 menit. Kita gunakan untuk tanya jawab tentang tafsir dan baca Quran. Tadi tafsir ya. Silahkan bisa bertanya. Lebih baik nanti kalau bisa langsung tatap muka, raise to hand, atau bisa kalau takut ya malu-malu lewat chat. Ya, silahkan kita manfaatkan waktu yang ada, mumpung kita masih bisa ketemu. Nanti jangan-jangan bertanya nanti setelah pelajaran selesai baru wah tadi seharusnya saya tanya nggak paham ini. Ya. Silahkan dimanfaatkan waktu yang ada. Bisa raise to hand atau bisa lewat chat ke host. Untuk materinya bisa dilihat tadi tentang surat Al-Baqarah ya. 86 dan 87, ayat 86 87. Betul wonten? Tidak ada yang bertanya. Ya. Apa yang membuat Nabi Isa dirafa oleh Allah, diangkat ya? Iya, terima kasih. Kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah? Kok tidak sama dengan nabi-nabi yang lain ketika sudah sampai ajalnya terus wafat gitu kan? Mungkin seperti Nabi Ibrahim yang dibakar nggak mempan, lagi dibunuh nggak mempan gitu. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Cuma sebenarnya ini nanti keterangannya agak keluar dari ayat ini. Ini ya saya jawab ya. Jadi gini ya, Allah itu sudah punya rencana-rencana yang terbaik untuk sebuah kaum. Nabi Isa dirafa oleh Allah. Nabi Isa dirafa oleh Allah. Ini diantaranya adalah untuk membuktikan bahwa kaum Yahudi yang saat itu mengaku-ngaku membunuh Nabi Isa, itu tidak terbukti. Tidak terbukti. Makanya ayat setelahnya itu ada fafariqon kadzabitum wa fariqon taqtulun. Jadi kalau diteruskan ayat tadi ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Jadi ketika utusan Allah datang, itu mereka kaum Yahudi itu kan sombong, tidak mau menerima karena dia tidak suka dengan datangnya rasul itu. Sehingga akhirnya fafariqon kadzabatum wa fariqon taqtulun. Sebagian golongan dari rasul itu ada yang didustakan, termasuk yang didustakan adalah Nabi Isa. Mendustakannya bagaimana? Mereka kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka itu membunuh Nabi Isa, tapi kenyataannya Nabi Isa tidak mereka bunuh, tapi diangkat oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, ini kalau dikembangkan akan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad wafat, tapi Nabi Isa dirafa kan gitu? Padahal secara usia kan tua Nabi Isa. Nah, ini diantaranya gini ya. Nabi Muhammad wafat, ini memberikan bekas pada kaumnya
pada kaumnya bahwa Nabi itu manusia dan manusia itu akhirnya meninggal. Akhirnya kaumnya Nabi Muhammad yang asalnya sangat mendambakan, sangat mentaati Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, itu karena Nabi Muhammad wafat, maka umatnya ini kemudian kembali kepada Allah, bukan terus mendamba-dambakan Nabi Muhammad yang pada akhirnya nanti bisa juga, seandainya Nabi Muhammad wafat itu bisa juga kaumnya Nabi Muhammad itu arahnya menuhankan Nabi Muhammad. Lah, Nabi Isa dirafa oleh Allah sampai sekarang belum wafat, memberikan bekas apa? Ada kaumnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, yang sekarang ini dilakukan oleh orang-orang Kristen itu. Jadi orang Kristen itu sebenarnya yang dituhankan itu diantaranya Nabi Isa, karena mereka mengakui ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Ibu dan sebagainya itu. Cuma mereka menyebutnya adalah Yesus. Itu. Ya, diantaranya seperti itu. Jadi kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah? Karena untuk membuktikan bahwa orang Yahudi itu bohong. Mereka mengatakan membunuh Nabi Isa itu bohong. Nah, pembuktiannya Kak, bagaimana? Besok akhir zaman Nabi Isa diutus lagi oleh Allah, diturunkan ke bumi lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Masih ada lagi? Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah perbedaan antara roh malaikat Jibril dengan roh manusia. Yang kedua ada apa tadi? Malaikat yang paling mulia siapa? Ya, bagus sekali. Terima kasih. Perbedaan roh manusia dan roh Jibril, roh malaikat ya. Saya ulas lagi. Kalau roh manusia itu istilahnya adalah jismun nuranion. Sebentar, mana tadi? Oh, di sini tadi ya. Jismun nuranion. Maaf, lanjutan saya lupa. Jadi bukan yuhyi bihil jasad, bukan tadi. Jismun nuranion intinya jisim yang berbentuk cahaya ya, yang memberikan kehidupan pada tubuh, pada badan kalau manusia. Makanya ketika roh ini masih menggabung pada jasad manusia, manusia itu dikatakan hidup. Kalau itu lepas dikatakan mati. Itu kalau roh manusia. Kalau kata roh yang dihubungkan dengan malaikat Jibril, roh yang dihubungkan dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu tidak punya jasad seperti kita, tidak punya juz'i atau bagian-bagian tubuh seperti ini, tidak. Nah, itu roh jismun nuraniyun, jadi jisim yang berupa cahaya yang bisa menghidupkan hati, bisa menghidupkan hati. Nah, karena ini hubungannya dengan Nabi Isa, wa ayyadnahu birul qudus, Allah menguatkan Nabi Isa dengan Roh Kudus. Artinya apa? Malaikat Jibril itu bisa memotivasi Nabi Isa, bisa menguatkan hati Nabi Isa. Itu. Jadi sama-sama roh, tapi kalau roh manusia itu menghidupkan tubuh, tapi kalau roh yang dihubungkan dengan malaikat Jibril itu menghidupkan hati. Hati siapa? Hati Nabi Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa malaikat yang paling apa tadi? Mulia. Yang paling mulia ya biasanya ya. Kalau yang paling mulia itu wallahu a'lam. Tapi yang dipuji Allah di antara sekian malaikat itu malaikat Jibril. Sehingga kalau kita bisa kembali pada ayat wa innahu sebentar. Tadi saya sempat baca kenapa malaikat Jibril itu disebut yang ya memang bahasanya yang mulia itu.
Cuma ini yang perlu saya sampaikan kan dasarnya ya. Jadi wa innahu sebentar. Gini artinya kurang lebih. Jadi malaikat Jibril itu yang menjadi perantara wa innahu latanzilu, yang menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah kepada utusan Allah. Dari Allah kepada utusan Allah. Sehingga malaikat yang lain itu kan tidak. Ada yang bertugas menurunkan hujan, membagi rezeki dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat Jibril ini sebagai malaikat yang menjadi petugas perantara turunnya wahyu dari Allah kepada utusan Allah. Sementara utusan Allah para nabi dan rasul menata bumi, melestarikan bumi dengan cara memberikan ilmu-ilmu perilaku yang baik kepada para manusia. Bagaimana supaya manusia bisa berinteraksi dengan manusia dengan baik, berinteraksi dengan tumbuhan, dengan hewan dengan baik. Ini berdasarnya adalah wahyu. Dari ini malaikat Jibril lah yang menjadi termulia. Karena yang lain tidak punya peran seperti itu, malaikat Jibril punya peran seperti itu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, seperti ayatnya itu. Saya lupa tadi sempat saya baca. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin, itu dan seterusnya, itu nanti bisa dicari di Al-Qur'an. Jadi itu sesuai pertanyaan, malaikat yang paling mulia itu siapa? Kalau malaikat Jibril, komandan malaikat. Yang paling inti ya tadi, sebagai petugas yang menurunkan wahyu dari Allah kepada utusan-utusan Allah. Malaikat yang lain tidak. Ya. Terima kasih, sudah sangat jelas untuk penjelasan dari pertanyaannya, yaitu tadi alasan kenapa perbedaan antara roh manusia dan roh malaikat atau malaikat Jibril tadi, dan yang kedua adalah malaikat yang mulia ya. Untuk yang termula wallahu a'lam, tapi untuk yang mulia tadi malaikat Jibril salah satu ya. Mungkin untuk yang lain ya wallahu a'lam, itu rahasia ya. Masya Allah. Ya, terima kasih karena waktu kita sudah melebihi jam 12. Kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini, mulai dari tadi pagi sampai siang ini. Ya, terima kasih Romo Yai Haji Ahmad Mutakin atas waktunya memberikan sedikit ilmu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari tadi materi yang pertama sampai yang terakhir ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya dari saya dan pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.